Kali ini Dewi pengen ngobrolin seputar wewangian dari brand lokal, yaitu gue pengen unboxing first impression yang wewangiannya udah ada di sini. Ini adalah Lake Scent. Wangi lake itu apa, danau, oke? Lake Scent, karena dia muter-muter jadi gue kadang suka kebalik-balik jadi Scent Lake. Oke, ini dia tampilannya seperti ini. Buat lo yang penasaran gimana menurut gue first impression gue dan experience gue unboxing produk-produk wewangian dari Lake Scent, dilanjut. Oke, baiklah. Jadi di sini gue sekali lagi berterima kasih. Kali ini gue kembali disponsori oleh temen gue yang namanya Bar. Jadi sponsor kali ini adalah pertemanan. Oke, thank you so much. Gue dipinjemin produk-produk yang namanya Lake Scent dan dibilang ya udah lo unboxing aja, gue pengen denger, atau ya udah pokoknya lo unboxing aja lah Mbak gitu. Oke, baiklah kita unboxing. Ada beberapa yang sudah dibuka, tapi kayaknya belum kita cobain. Seingat gue ada yang sudah dicobain. Well anyway, tampilannya seperti ini. Oke, ini kardusnya. Ini jadi dia itu lucu banget ya. Tadi bukan ya, pokoknya pas habis diomongin sama si Bar, gue tuh sempet kepoin gitu ya. Apa sih ini Lake Scent ini gitu. Oh, ceritanya lucu ya. Jadi kayak kalau lu suka baca dongeng-dongeng, cerita-cerita itu, kalau lu kepoin Instagramnya atau sosial medianya tuh, story-nya cukup menarik gitu, bikin kepo. Oke, ada story-storynya, ada yang namanya Tropecy. Tropecy ini nama anak perempuan. Nanti lo bisa kepoin, tapi kayaknya gue nggak bakalan storytelling di sini. Gue akan lebih fokus kepada experience unboxing gue, bagaimana menurut gue botolnya, tampilannya dan sebagainya. Oke, ini kardus ya. Kalau dibuka tuh dia produknya dalamnya seperti ini. Cuman ini karena punya temen gue, jadi dia tuh dapat vial itu di sini ada 3 vial. Kayaknya masing-masing setiap kali lo beli dapat 1 full bottle dan 1 vial, I believe. Di sini ada 3 vial. Kayaknya yang 2 udah dia kasih kali ke temennya. Oke. Jadi experience-nya kayak gitu. Pas lo buka tuh dia dapat vial-vial kecil seperti ini. Oke. Vialnya vial semprot ya. Ini berapa mili ya? I don't know berapa mili di sini, kelihatan nggak sih tulisannya kecil banget. Penjelasannya kecil banget, mungkin bisa lo cekin. Biasanya sih antara 1,5 sampai 2 mili sih biasanya kalau kayak gini. Oke. Nah, di sini ada 5 produk dari Lake Scent. Gue kepoin mulai dari yang udah dibuka dulu aja. Yang udah dibuka ini namanya Sweet Elixir. Kayaknya gue udah sempet spray deh, kayaknya ya. Lucu sih ini kemasannya, terus detailnya seperti ini. Karena detail luarnya tuh sama semua. Detail luarnya tuh seperti ini tampilannya. Oke. Nah, cuman di sininya aja ada penjelasan stiker yang tulisan namanya. Terus atasnya seperti ini. Kebalik gak? Enggak. Atasnya tuh seperti ini. Fokus gak dia? Enggak. Oke, fokus dia seperti ini, atasnya dan bawahnya logonya dia seperti ini. Oke, bukanya tuh gimana gue lupa. Oh, dia dari samping. Oke, dari samping dibuka gini. Terus ini ada stiker, stikernya kayak stiker yang dari depannya kali ya. Terus di dalamnya tuh ada story-nya juga gitu. Once upon a time in a magical land known as the Wonderland of Lake Scent, there live a young girl named Tropecy, gitu-gitu. Jadi story-nya ini juga bisa lo kepoin di Instagramnya. Terus tampilan dalamnya tuh kayak gini, dibukanya tuh kayak gini gitu. Lucu ya kardusnya ya. Terus ini ada Lake Scent-nya begini. Nah, dibukanya full terbuka seperti ini dan dalamnya tuh duduk wewangiannya seperti indang. Nah, walaupun pas awal tuh karena gue ngeliatnya malam hari agak-agak spooky ya, Bo, ngeliat gambarnya ini, gambarnya, tapi ya udahlah ya. Terus ini story-nya tuh nyambung gitu loh. Ini ada dalamnya tuh bisa lo buka, nih story-nya di dalamnya seperti ini. Jadi kardusnya tuh kalau dibuka dalamnya tuh seperti ini gitu. Lucu ya. Terus di sini juga dia udah ada apa? Kris, oke. Ada QR code-nya yang bisa lu scan, nanti lo bisa check out produknya di e-commerce. Nanti mungkin linknya juga bakalan gue share sih, biasanya link-link pembelian kayak gitu. Oke, ini jadi kalau nyimpan kardusnya pun jadinya simple sih, jadi nggak makan tempat gitu kalau emang kardusnya lo simpen buat lo kepoin lebih lanjut. Botolnya seperti ini. Botolnya lucu ya, botolnya seperti ini, kinda mengingatkan gue sama Lacoste atau Lacoste atau si buaya itu. Oke, nih kayak gini gitu ya tampilannya. Ini stiker depannya. Walaupun ya jujur aja pas awal tuh kayak agak spooky gitu sih, karena ini kalau nggak salah si witch-nya deh, witch yang kasih dia apa gitu.
apa makanan or something untuk bisa si yang namanya Tropezy itu nyium gitu, karena dia tidak punya kemampuan untuk menghidu gitu. Can you imagine the riches of Mother Nature sand? No wonder that every sand can tell 1,000 stories. Oh iya, dia ada ininya kayak tagline or something gitu yang sand can tell 1,000 stories gitu ya. Ini this poison contains 50 ml of stories gitu. Lucu ya, bawahnya nggak ada apa-apa. Oke, ini bener-bener full gelap. Coba gue center dulu. Kira-kira bisa kelihatan nggak liquidnya gitu? Enggak, Bo. Bener-bener gelap. Oh, bisa sedikit. Bisa kelihatan. Kalau gue center tuh masih bisa kelihatan jusnya dikit. Kelihatan nggak gitu ya. Jadi kalau gue center tuh jusnya masih kelihatan sedikit gitu. Nah ini gue nggak tahu temen gue udah pakai apa enggak. Nanti gue cek yang belum dibuka. Kira-kira seberapa banyak liquid di dalamnya. Oke, tapi masih bisa kelihatan jusnya kalau di center. Karena buat Narciso Rodriguez gitu-gitu suka nggak bisa. Oke, gue buka aja. Ini yang Sweet Elixir. Botolnya gue suka. Tutupnya tidak magnetik tapi rapet. All black, I love it, dan finishingnya juga gue suka yang doff gitu ya, bukan yang glossy. Nah ininya pokoknya one tone black gitu ya. Oke, kita coba aja. Kayaknya di sini gue udah wangi, di sini aja. Oke, ayo kita spray. Sprayernya B aja, nggak terlalu pendek, cukup nyaman sprayernya. Tadi berapa 3 spray? Oh oke, this is very gourmand. Dari Whiff yang gue dapat. Ayo kita lekatkan hidung gue. Milky, lucu, ada fruity-nya juga, somehow ada fruity-fruity-nya juga, jadi tidak melulu laktonik doang, nggak melulu susuan doang, tapi ada wangi-wangi fruity-nya, ada kayak berry-ish, ada tropical fruits-nya juga. Ini susunya tuh kayak yang berasa banget milky, vanilla, terus coklety kayak wangi-wangi toffee or pralin yang kayak gitu-gitu. Ini buat penikmat gourmand, ini termasuk yang edible gourmand. Wangi-wangi yang edible, wangi-wangi kue, wangi-wangi yang bisa lu makan, yang yummy, delicious. Ini buat gue lucu sih, buat kalau emang lu lagi suka wangi yang bener-bener kue banget, kue bang-bang, ini masuk nih si Sweet Elixir. Ini kayaknya ada peculinya juga, I think. Gue belum kepoin, mari kita kepoin notesnya. Mungkin nanti notesnya juga bisa gue share di sini. Dari notesnya dia ada meringue, milk, Madagascar vanilla, raspberry. Oh, dia pakai raspberry. Gue somehow tapi mencium selain ada wangi berry, kayak ada something yang slightly tropical dan creamy gitu. Tapi I don't know gitu. Ada whipped cream, caramel, peony, and praline. Oke. Ya, sesuai sih dengan notesnya. Dan gue percaya kayaknya wangi-wangi kayak gini biasanya sih linear ya. Jadi nggak linear gitu loh. Jadi nggak yang bisa apa ya, dinamis banget wanginya. Tapi cukup kita udah bisa deteksi dari awal sampai akhir. Paling tinggal jejak wanginya terakhir-terakhir ya, tinggal vanillin, tinggal praline-nya yang sweet-nya gitu, dan pastinya ada musky-nya. Ini base-nya lebih ke musky daripada patchouli buat menurut gue. So, yes, ini khusus buat penikmat wangi kue, cewek-cewek kue, cowok-cowok kue yang lo suka wangi kue, Sweet Elixir dari Lake Scent. Oke, next, ayo kita buka. Ini bener-bener belum dibuka. Ayo kita mulai dari yang si Tropezy. Tropezy ini gue buka apa? Ini ada plastiknya dan gue pisau gue nggak tahu kemana, jadi gue pakai ini pinset. Oke, kita buka aja. Luarnya tampilannya sama semua. Tadinya gue berharap bahwa yang story-nya ini, gambar story-nya ini bisa ada di luar gitu ya. Jadi beda-beda, cuman mungkin biaya produksinya akan jadi lebih mahal. So ya udahlah ya gitu. Ini yang Tropezy. Ini kunciannya tuh masuk. Jadi bukan tipe yang bisa dipotong terus nanti kebuka. Dia tuh masih ada kuncian masuknya lagi gini. Oke, nih tampilannya seperti ini. Ini Tropezy. Terus kayak tadi ini dibukanya kemana ya? Oh, ini bukanya ke atas. Oh, dia ada simpul ininya ternyata nih. Maksudnya dia tuh ada yang menyilang. Bisa nggak sih? Gue takut ngerobek. Ya robek deh, maaf ya Bar. Gue kan kalau buka-buka beginian agak-agak ceroboh gitu ya. Nih jadi dia ada kayak amplopannya gitu loh buat selipannya. Nah kalau dibuka kembali dia seperti ini gitu. Jangan sampai jatuh, oke? Nah ini parfumnya duduk manis dan ngepas banget. Nih tampilannya dia dalamnya seperti ini. Kayak story-nya sama nggak sih?
sama yang tadi, coba gue bandingin. Kan story-nya juga sama. Oh, dia share the whole story di sini berarti ya. The whole story about the whole thing lah pokoknya. Botolnya, stikernya dia seperti ini. Ini Tropacy. Lucu ya. Kayak gue agak nostalgic, zaman gue dulu tuh ada yang namanya Heidi, is it Heidi? Pokoknya buku cerita yang gue suka banget, The Adventure of Heidi or Heidi gitu ya. Itu tuh gue suka banget. Nah ini tuh kayak gambar-gambarnya tuh kayak gini. Terus ini kayaknya wanginya akan lebih tropis. Kalau melihat dari gambarnya dia ada nanas, ada apel, ada buah tropis gitu kayak di hutan tropis. Dan si Tropacy-nya tuh pakai bunga hibiscus dan bunga-bunga ungu gitu. Baiklah, mari kita coba. Gue tuh sukanya ngetes nggak di blotter. Memang harusnya untuk impression awal tuh mungkin lebih ke blotter karena lebih plain, kayak ya sudah gitu. Tapi gue pengen tahu di kulit gue aja gitu. Mari kita coba. Oke, ini masih belum pernah di spray. 3 spray. Oke, dengan jarak kayak let's say 10 cm tadi ya gue nyemprotnya. Ya, ini cukup oily, teksturnya cukup oily. Yang tadi juga yang awal tuh cukup oily, tapi oily-nya nggak banjir-banjir melebar-lebar. Oke, di sini gue mencium wangi-wangi green dan pineapple alias nanas gitu ya. Nanas dan greennya ini kerasa banget. Tapi kalau dibilang ini kayak arahnya ke Creed Aventus yang identitasnya adalah nanas, enggak juga. Ini nanasnya ini cenderung lebih ke gourmand, sentuhannya masih ke gourmand. Ada wangi-wangi segar, ada wangi-wangi earthy, ada sentuhan floral yang berkesan tropical floral juga gitu. Jadi ini wanginya wangi-wangi tropis sih menurut gue. Enggak main accord-nya tuh bukan ke arah floral, tapi lebih ke fruity, dengan base yang cenderung lebih ke earthy. Masih ada manisnya tapi sedikit, bukan yang melulu manis, kayak ada sentuhan ke arah minuman tropicals gitu. Jadi bukan ke arah yang manis banget, tapi kan di minuman tropicals pun ada sentuhan manisnya. Ini cukup menarik buat gue. Image-nya ya ini lebih ke arah fruity, slightly floral, dan fruity-nya lebih menonjol intinya. Bukan cuman di opening, tapi memang main accord-nya ini cenderung ke arah fruity. Terus kayaknya ini di base-nya lebih masuk ke arah kayak ada earthy notes yang can be dari vetiver atau patchouli atau aroma-aroma aromatic woody yang light linger lagi. Oke, next itu ada yang namanya Kidnapping Dream. Ini gue harus ngelihat dari stikernya. Oke, kita buka dulu. Oke, ternyata di stikernya ini pun dia ada taruh notes sebenarnya. Kelihatan nggak sih? Jadi di stikernya ini tuh di bawahnya tuh ada notes ya, tapi tulisannya kecil banget. So I cannot read that. Ntar aja lah ya. Oke, kita buka. Jadi ya, ini harus dibuka sih, nggak boleh dipotong karena dia ada cantelan dalamnya lagi. Oke, kita buka lagi. Oh, ini ininya dulu ya. Oke. Duh, robek, Bo. Gimana sih cara bukanya? Oke, ini tuh dia ngepas banget, lucu sih. Oke, next yang ketiga itu ada Kidnapping Dreams. Lucu ya gambarnya. Gue suka loh story-storynya ini, gue suka. Walaupun ya, gue nggak tahu yang mana dulu ada storynya baru dia berkreasi dengan wanginya, atau udah ada wanginya dulu baru kayak imajinasinya arahnya kemana, mau dibawa kemana. Ini tuh kayak Kidnapping Dreams ini ada gambar-gambar grapes, ada gambar orange, dan ada anak-anak diikat dan kayak ada minuman gitu di situ. Lucu. Sprayer dulu deh, sprayernya sama sih. 3. Oke. Ini wanginya bubblegum banget. Kayak lo tahu permen-permen yang yosan atau permen bubblegum yang bulat-bulat, ini wanginya cenderung ke arah bubblegummy. Kayak minuman-minuman yang buat anak-anak. To be honest ya, kayak yang manis-manis gitulah, wangi sirup-sirup gitu. Seru sih ini kembali lebih manis dia kalau yang Kidnapping Dreams ini. Wangi yang seperti ini biasanya keluarnya dari tuberose, dan tuberose-nya di sini benar-benar yang tuberose yang bubblegummy banget. Yang mana apalagi nih kayaknya ada note yang memang dibikin kayak manis, terus ada berry-nya. Jadi ketemulah itu wangi yang benar-benar kayak bubblegum, kayak yang kalau kita beli ke warung yang permen karet yang bulat-bulat warna-warni. Nah, wanginya tuh kayak gini.
Seru sih, kayak kembali ke childhood aja, ke masa-masa kanak-kanak dengan keseruannya lari ke warung beli bubble gum gitu. Walaupun ini pasti story-nya akan lebih seru, adventure-nya akan lebih seru, tapi buat gue image yang keluar langsung it's bubble gummy, it's sweet. Terus kayak sih base-nya ini cenderung ada musky notes-nya dan ya lebih mengusung ke arah bubble gum. Jadi gue bisa bilang ini walaupun floral and fruity, tapi arahnya agak ke gourmand. Gourmandnya pun yang edible gitu, bukan gourmand yang lebih cenderung ke floral, bukan cenderung ke yang floralnya. Aduh, mulut gue belibet ya. Tapi benar-benar yang permen karet gitu, wangi-wangi permen karet. Ini lucu sih, gemes. Nah, kalau untuk yang siapa tadi, Kidnapping Dream, ayo kita cek lagi. Ini gue sambil buka di online shopnya dia gitu ya. Kayak apa? Wait, Kidnapping Dreams-nya sold out saat ini. Oke, mari kita lihat. Lucu sih ini. Oh, grapefruit, agarwood. Really ada agarwoodnya? Gue sih nggak mencium wangi oud ya di sini ya. Terus ada juniper. Junipernya berasa, orange blossomnya berasa, tuberose, Indian jasmine, musk, Virginian cedar. Oke. Berasa banget ini aroma-aroma orange blossom, jasmine, dan tuberose yang memang bikin ini tuh arahnya lebih warm. Tapi ini yang keluar di awal di hidung gue lebih ke bubble gummy. Agarwoodnya tidak berasa dan base-nya musk. Yes, ini wanginya, dia udah mulai nggak terlalu bubble gummy sih untuk saat ini. Pas awal-awal tuh berasa banget, bubble gummy banget. Karena mungkin ketemu langsung sama si buah juniper berries-nya dan grapefruits-nya. Tapi buat gue sekarang untuk saat ini tuh dia agak lebih keluar lagi wangi floralnya. Yang keempat di sini gue punya Someday Will Rise. Someday Will Rise kayak gini nih stikernya, oke? Kita buka saja. Jadi kembali gue buka. Nah, tadi itu ada yang ini di luar, ada yang ini di dalam. Oke, nah tadi itu ada yang ininya tuh di luar duluan gitu. Jadi lipatannya agak berbeda-beda, tapi tetap satu brand juga. Oke, berikutnya itu adalah Someday Will Rise. Ini tadi udah 3 full, jadi gue pindah ke tangan kiri. Oke, kita coba. 3. Oh, oke. Ini lebih wanginya cenderung leaning ke masculine scent. Jadi kalau memang lo biasa dengan blue fragrances, ini kayak ada sentuhan blue fragrances-nya. Oke, ya wanginya tuh lebih smoky, lebih ambroxy. Ambrox tuh kayak blue fragrance gitu. Ada efek smoky-nya yang gue cukup suka. Dan ini kayak wanginya tuh agak kelabu gitu, agak dark buat gue. Berasa kayak wangi yang cukup kayak wanginya lembab gitu loh. Bukan yang basah seger, tapi cenderung lebih lembab, lebih mellow. Yang gue bisa tangkap di sini cuman yang berkesan kayak blue fragrances. Jadi gue rasa ini cocok banget buat cowok-cowok wanginya. Kalau emang cowok-cowok yang mencari wangi yang lebih berkesan ganteng gitu, yang wangi keren gitu, wangi ganteng nih, keluarnya dari wangi-wangi yang kayak gini. Kayak ada wangi-wangi yang ke arah leathery sedikit, kayak ada wangi yang ke arah earthy sedikit dengan sentuhan blue fragrance. Jadi ini menarik. Someday Will Rise. Ada something yang sharp di hidung gue, tapi gue nggak tahu wanginya apa. Ayo kita kepoin note-nya. Mana dia kardusnya? Ini ya. Someday Will Rise, note-nya itu kecil banget. Bergamot, pepper, plum, grapefruits. Oke, plumnya gue tuh wangi plum tuh agak kurang begitu bisa mendeteksi langsung secara gamblang. Tapi gue bisa merasakan kalau memang ada ya wangi yang sedikit zesty, tapi bitter gitu. Terus heart-nya itu ada Kashmiran, Kashmir wood. Apalagi nih, honey, orange blossom. Oh, ada honey-nya. Gue nggak mendeteksi wangi honey di sini, nggak langsung bisa mendeteksi wangi honey, tapi ya kalau dibilang ada manisnya nggak ada, tapi bukan mengemphasize wangi manis. Terus di base-nya ini dia ada cedar, patchouli, labdanum, oak moss, and vetiver. Oh, oke.
Gue pikir dia akan ada wangi-wangi yang lain, tapi ada labdanumnya, jadi arahnya ya gue bisa mendeteksi wangi yang lebih earthy dari base-nya ini. Jadi ini lebih sendu, lebih dark, lebih blue fragrance-ish di hidung gue. Jadi mungkin cowok-cowok bakalan banyak yang suka si Someday Will Rise ini. Oke, next, terakhir, I believe ini yang terakhir, kelima dari Lake Scent. Lah, ini kenapa ininya di luar ya? Apa? Stikernya tuh di luar, you know. Jadi kayaknya ya mungkin packingnya, karena ini kan masih small batch gitu ya, dan kayaknya masih UMKM banget, jadi mungkin sambil ngantuk-ngantuk gitu ya packingnya. Karena ini stikernya di luar, Bo, kecopot dia, gimana dong? Apa, oh gue pindahin aja ke dalam. Oke, kita tutup aja lagi, atau ya udahlah, nanti gue masukin lagi. Anyway, botolnya masih tetap sama, terus tampilannya stikernya dia seperti ini. Lucu ya stikernya kalau dijembrengin gitu kan, lucu banget loh. Lucu, gue suka tuh. Lucu tampilannya, ya kan? Gemes gitu, kayak baca-baca dongeng gitu. Ini Arcadia. Oh oke, Arcadia. Arcadia itu biasanya kaitannya sama yang biasanya ya, image gue tuh lebih ke yang kayak ada di perkebunan buah gitu ya, I don't know. Oh iya, image-nya ini pokoknya dia ada dua anak cewek, satu anak cowok, dan ada jeruknya. Yes, kelihatan lah kalau ini ada jeruknya gitu. Lucu ya. Ayo kita coba spray 3. Oke. I don't like the blend. Jujur aja untuk yang Arcadia ini di awal sangat berasa kayak menusuk. Aduh, ini wanginya wangi yang pengen dibikin ke arah musky, yang sering gue temuin di Arabian fragrance di zaman-zaman gue dulu. Jadi kayak atar ataupun perfume gitu ya, yang sprayer ataupun yang cocol, yang base-nya itu dia pakai musk. Terus mau dibikin clean, tapi jadinya tuh scratchy banget, jadinya sharp banget, jadinya tuh yang kayak zeng gitu, kayak aduh ini nggak bisa sih gue gitu. Cuman gue ngerti bahwa ini mau dibawa ke arah yang wangi-wangi yang berkesan clean scent. Cuman di hidung gue agak susah nih gue nerimanya. Ya, ada wangi kayak wangi apotik, wangi medicinal yang agak mengganggu di hidung gue. Ini wanginya somehow medicinal banget, yang biasa gue temuin di wangian Arab yang agak affordable. Gue nggak ngerti ini notesnya ke arah mana, yang pasti nuansa wangi yang dikeluarkan adalah nuansa wangi yang berkesan clean scent, pastinya ada musknya, pastinya dia pengen membangun nuansa ke kayak wangi-wangi produk-produk perawatan gitu, yang clean, yang fresh, yang kayak ruangan bersih, tapi somehow keluarnya tuh di hidung gue kayak apothecary, kayak karbol somehow, yang bersihnya tuh jadi medicinal banget gitu. Ini my least favorite. Oke. Kalau dibilang dari 5 ini, so if I have to pick di antara 5 ini, yang pertama kalau lu suka wangi yang cenderung laktonik, dan gue juga suka, itu Sweet Elixir. Terus habis itu gue juga suka si Kidnapping Dream. Kidnapping Dream ini juga lucu buat gue, menarik. Ya, wanginya permen karet banget. And then gue pilih Someday Will Rise. Someday Will Rise juga gue suka. Lucu sih, tapi ini mungkin slightly agak wanginya cenderung ke arah leaning ke maskulin buat sebagian orang. I think that's all. Tropesinya juga gue cukup suka, tapi kayak ini mungkin just not my style. Kalau gue cukup enak, tapi di antara 5 ini yang gue kurang nyaman itu ada di Arcadia untuk blendingannya, karena gue jadinya kayak sensori gue kayak langsung ketutup dengan wangi yang cukup sharp itu gitu. Oke, I think that's all untuk Lake Scent. Thank you so much buat teman gue yang minjemin produknya, dan thank you so much buat yang masih juga mengencourage gue untuk videoan. Thank you ya. Bisa kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, entah di Instagram atau di TikTok atau di media sosial lainnya. Thank you so much. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye-bye.